Kiana. Halo Ibu. Ngapain sih di sekolah? Yang lain libur, ini malah ke sekolah. Kan gabut di rumah terus semua. Biar ada kegiatan. Semua nih kalian kan udah melalui setahun nih dari anak kelas 10 di SMA 11 Garut. Ini waktu pertama kali kesini, apa sih yang kalian rasakan gitu? Kayak pengalaman apa yang kalian ini ternyata kelas 10 teh? Mau aku dulu? Ya, Mas. Kalau menurut aku kan awalnya dari transisi dari SMP ke SMA lumayan signifikan perubahannya. Mulai apa namanya? Agak takut juga awal-awal, apalagi pas MPLS, pas MPLS. Kayak ngelihat orang segitu banyaknya. Apalagi kan aku dulu SD sama SMP di sekolah yang sama. Jadi pas mau masuk SMA teh deg-degan banget, apalagi pas MPLS takutnya nggak bisa sosialisasi, nggak bisa punya temen kayak gitu. Oh iya. Itu kejadian nggak? Alhamdulillahnya emang enggak sih. Bisa. Cuman takut doang. Kalau Pilih gimana? Aku juga sama, pasti kalau awal-awal pasti ada takut gitu buat mulai bersosialisasi di lingkungan yang baru. Apalagi kan kalau dibandingin sama SMP, lingkungannya beda jauh. Tapi ternyata sekarang aku bisa punya teman yang baik-baik, punya guru yang baik-baik juga. Kalian tuh awalnya sekelas nggak? Kita tuh jadi kan waktu awalnya bukan kelasnya namanya, tapi kelompok MPLS ya. Iya. Nah di kelompoknya tuh kita kebetulan satu kelompok tapi jauh, jadi aku belum kenal Fili sebenarnya di situ. Jadi aku di belakang, Fili di depan. Cuman kebetulan pas kita udah lumayan akrab sama selama 3 hari MPLS itu, tiba-tiba dipindahin lagi kelasnya, diajak lagi. Karena Tapi tapi masalahnya cuman sebagian kecil ternyata kan yang pindah. Nah jadi kebetulan aku sama sekelas lagi sama Fili di kelas yang sekarang. Nah sebenarnya awalnya kesel gak sih, soalnya udah mau akrab gitu, udah kenal. Kenalan lagi sama teman baru. Cuman ternyata teman-teman di kelas juga baik-baik banget, welcome gitu, nggak kayak yang kita takutin. Jadi malah punya temen di luar kelas gitu, terus dari organisasi, dari ekskul. Kalian terlalu OVT ya? Ya maklum anak SMP baru menginjak SMA gitu. Ibu ingat loh waktu ketemu kalian pertama kali, itu kalian tuh kelas pertama yang iya kan? Ya waktu itu ya bener gak? Itu saya ingat yang paling apa ya? Yang paling saya ingat tuh tentang baspreng. Ada ya mungkin yang nonton ya sobat Violeven yang tahu gitu ya TTA baspreng itu pertama kali saya kenal sama kelas kalian, kayak oh ini kelas yang akan saya ajar pas ternyata ya waktu itu tuh pas apa ya? PLS apa? Pas Bukan. P5 itu. Oh P5? Sebelum Agustusan. Sebelum Agustusan ya, itu yang paling saya ingat karena ya aneh aja gitu ketika pertama kali ketemu dengan guru pas itu ngomongin basreng, yang luar biasa. Ngomong-ngomong nih, ada sesuatu yang baru nggak ketika kalian kelas 10? Kayak misalkan saya sekarang sudah punya kelas atau apa gitu. Kok saling enggak sih, belum itunya mah. Enggak, paling itu apa sih, jadi lebih aktif lagi sih di sekolah, mengisi kegiatan-kegiatan di sekolahnya, kayak ikut ekskul, organisasi gitu. Jadi sibukkan sama kegiatan yang positif. Oh iya. Kebetulan di sini guru-gurunya ketemu yang baik-baik, jadi suka diajakin kegiatan apa-apa. Oke. Berarti ya selama di kelas 10 kesan kalian itu cukup positif ya. Sempat ini nggak? Sempat agak punya perasaan yang nggak enak nggak waktu kelas 10, kayak kenapa sih harus sekolah seperti ini gitu, maksudnya kondisi kaliannya gitu, kayak misalkan bisa jadi prestasi atau apa, ada nggak perasaan seperti itu atau enjoy aja lah gitu? Sebenarnya selain masalah berteman sama sosialisasi mah alhamdulillah nggak kenapa-napa, maksudnya teh nggak ada yang kayak gimana banget. Jadi emang menikmati lah kelas 10 seperti layaknya anak SMA pada umumnya gitu. Ternyata menyenangkan. Oh, ternyata menyenangkan. Karena sebelumnya kan ekspektasinya aduh gimana ya. Iya bang. Nah, ngomong-ngomong nih udah setahun nih ya dengan berbagai macam kegiatan. Terutama dengan saya kan kalian banyak terlibat kegiatan. Karena kebetulan kalian masuk organisasi yang saya bina juga, terus pernah beberapa kali ikut lomba. Ini tuh part terakhir dari kelas 10 nih. Kira-kira udah siap nggak untuk jadi anak kelas 11? Iya. Kamu gimana? Ada ini selalu ada keresahan gitu kalau misalnya mau naik kelas, kayak takut
kan kalau kelas naik kelas ke kelas 11 pastinya kita itu selangkah lebih dekat gitu buat lulus SMA. Pastinya kita harus udah punya apa ya, tujuan target nanti lulus SMA mau kayak gimana. Itu sih jadi keresahan banget gitu. Soalnya kayak bingung gitu. Nanti teh harus kayak gimana di kelas 11. Terus apalagi sekarang mau peminatan. Iya benar, soalnya kayak makin sini teh, makin mau naik kelas, bentar lagi naik kelas, kayak udah lebih sering ditanya cita-cita dalam konteks yang serius. Oh iya. Jadi kayaknya udah mulai harus sungguh-sungguh gitu ngelakuin sesuatu. Waktu kemarin juga waktu dikasih angket atau formulir sama BK, pas aku lihat pertanyaannya nanyain cita-cita, serius banget, langsung deg-degan. Emang kalian udah punya? Kayak misalkan pengen ke jurusan apa, univ apa, dan pengen jadi apa gitu. Ketika di usia dewasa itu pengen ya dapat uang dari apa gitu. Udah kepikir belum? Sebenarnya mah kalau nyari tahu udah sih, cuman belum punya satu cita-cita yang kayaknya mau ngejar itu. Masih bimbang. Tapi kan harus diharuskan hari ini gitu. Saat ini tuh apa ya, pemilihan jurusan ini di kelas 2 itu menentukan nanti mungkin kalau kalian kuliahnya mau lewat jalur SNBP itu mau tidak mau kan harus apa ya, harus sudah sekarang ya ditentukan. Gimana nih kalian berdua? Sebagai contoh mungkin sampel ya, salah satu anak kelas 10 nih. Untuk kalian pribadi gimana? Apakah itu menjadi beban atau gimana? Sebenarnya kalau buat khususnya milih peminatan ini, awal-awalnya agak kepikiran juga sih, soalnya takut salah kan. Takut salah milih, takut nyesel, takut nanti mungkin kalau misalnya udah lulus ternyata nggak sesuai sama atau enggak takut berubah pikiran di tengah-tengah kayak gitu. Labil. Ya, namanya anak SMA masih puber dan ya. Jadi kalau misalkan sekarang kalian pemilihan ini nih untuk pemilihan jurusan kelas 11 itu ditentukan sama kalian sendiri atau enggak? Dipertimbangkan juga sama orang tua. Iya. Karena kalau aku sendirinya kan belum tahu mau kemana akhirnya nanti. Jadi lebih banyak mempertimbangin nilai terus sama ngobrol sama orang tua juga. Berarti emang apa ya, seberpengaruh itu ya yang namanya orang tua, nilai dan lain-lain. Kadang kalau misalkan, karena ibu juga sama ya, dulu waktu sekolah itu berpikir terutama waktu kelas 3 itu saya tahu saya pengen kemana itu pas kelas 3 kan. Kalau sekarang itu kelas 2 itu sudah dipikirkan ya, kelas 3 baru bingung saya mau milih jurusan apa, kuliah di mana. Dan pada akhirnya memang ketika memilih jalur rapot itu balik lagi ya ke sama apa, takdir dari Tuhan gitu. Nah, untuk itu kalian nih yang berdua ini udah fix atau masih kene Bu, masih kene kepikiran? Kalau toh kalian salah pilih jurusan, misal nih contoh salah nih pilih jurusan, gimana tah? Yang berdua nih. Sebenarnya mah kalau misalnya buat jurusannya sendiri sih peminatan itu udah milih, udah ada pilihan. Cuman kalau ditanya yang yakin banget atau enggak, sebenarnya enggak juga sih, masih ragu-ragu juga. Cuman maksudnya kalau ditanya emang cuman satu pilihan itu yang satu jurusan itu yang terlintas ya. Yang lain kayaknya enggak deh. Jadi bukan karena pengen banget sama satu jurusan itu, tapi karena kayaknya itu aja gitu. Ya karena kan kita dituntut milih satu ya. Padahal mah ya ada satu atau dua lah, nggak terlalu satu yang memang kita tertarik masuk jurusan itu. Tapi kita tidak bisa nih milih kedua-duanya karena emang milihnya harus satu. Makanya kalian itu dituntut untuk memilih masa depan dari sekarang. Tapi tetap masih bingung ya. Jadi Bu, menurut Ibu sebagai guru kan kira-kira solusinya gimana? Iya, soalnya kita masih bimbang. Kan kemarin kalian itu sudah melakukan tes ya? Kalau tidak salah tes apa? Psikotes. Terus dari nilai sama minat dan bakat. Karena kalau misalkan minat tuh pasti setiap orang punya minat tertentu terhadap sesuatu gitu ya. Nah, kalian pertimbangkan aja yang jadi acuan kalian itu apakah kalian lebih ini ke minat. Karena kadang-kala ada orang yang minat dan bakatnya itu beda. Minatnya di A, bakatnya di B gitu. Nah, apakah dia akan memaksakan untuk tetap di minatnya atau mengikuti apa yang sudah dia miliki gitu.
Terus nilai juga kan nanti kalau misalkan kalian balik lagi ke ikut seleksi yang pakai raport, itu tentu menentukan ya. Kalau kalian misalkan memaksakan nilai kalian yang tidak memenuhi di salah satu jurusan, itu kan akan agak susah untuk mengejar gitu. Nah kalau kalian misalkan mau untuk melakukan itu ya saya rasa tidak masalah, asal kaliannya konsisten dengan keputusan yang kalian ambil. Karena kan anak seusia gini tuh kadang-kala ya mengambil keputusan tadi kayak Ana bilang di tengah-tengah aku jadi labil ya. Emang kalian suka gitu ya? Iya sih sering. Iya sih sering. Sama itu tes psikotes itu juga menentukan. Meskipun tidak menentukan secara signifikan. Tetap kalian juga harus belajar berkomunikasi dengan orang tua. Karena kan yang nantinya akan mendukung kalian ketika sudah lulus dari sini tetap orang tua, bener nggak? Bener gitu. Terus emang kalau saran dari saya nih, kalian itu harus upgrade skill apapun itu. Terus memanfaatkan di SMA ini apa sih potensi yang harus kalian gali? Karena sebenarnya kalian nggak tahu ya potensi kalian. Bukan nggak tahu sih, tahu tapi nggak yakin, nggak pede gitu. Saya tadi sini ternyata bidangnya, saya tadi sini kemampuannya, potensinya. Karena ketika kuliah nanti bukan hanya secara akademik saja kan yang kalian perlukan. Iya. Banyak hal yang harus kalian manfaatkan di SMA, mumpung masih 2 tahun lagi. Kalaupun nanti kalian, saya salah milih jurusan, sebenarnya mah menyalahkan itu karena kamunya merasa tidak mampu. Karena tadi kurang pede, kurang apa, dan juga bisa jadi dari lingkungan, ya kan itu berpengaruh sekali. Ketika kalian ini saya salah jurusan, ternyata bukan karena salah jurusan, tapi dianya tidak bisa bersosialisasi di kelas, itu kan banyak sekali faktor sebenarnya. Dan balik lagi ke kalian kan individu yang istilahnya mah bebas ya, kan bisa memilih kemanapun dan apa yang bisa mendukung kalian di masa depan, yaitu ambil aja kesempatan itu. Karena kan nggak mungkin balik lagi, kecuali kalian nggak mau naik kelas. Mau nggak? Tinggal kelas dengan kelas 10 ya, 10 apa ya? Kalian 10/4 ya? 10/4. Mau kembali di situ. Karena susah move on dan tidak mau mengambil keputusan di kelas tunggal itu gimana? Itu paling. Terus nanti bagian ngakatnya bedanya karena kita masih bingung gitu. Jadi